Ya, puji Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada di saat ini, kami percaya bahwa ini bukan karena kekuatan kami Bapa, tetapi kami percaya bahwa ini semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama daripada Engkau ya Tuhan. Kami mohon Engkau campur tangan di dalam kami beribadah, berdoa dan memuji nama Tuhan. Kami percaya Engkau urapi kami semua dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Setiap cara kerja kuasa roh gelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah memuliakan Tuhan, kami berdiri atas nama Yesus Kristus. Kami perangi, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan urapi kami semua yang terlibat dalam pelayanan, yang memain musik bahkan menyampaikan firman Tuhan, yang memimpin pujian diurapi oleh kuasa daripada Allah. Terpujilah nama daripada Engkau Yesus. Kami buka ibadah di pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, silakan Ibu Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami kuat karena Tuhan. Kami mampu karena Tuhan. Kami dapat melewati setiap langkah hidup kami karena Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku Tuhan. Saat badai menerpaku,
kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami Tuhan oleh setiap kami Tuhan. Tapi kami mau percaya Engkau senantiasa menyertai kami Bapa. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian ini. Jalanmu tak terselami. Amin. Oleh setiap hari kami.
luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Kita baca bersama-sama. Di sini judul perikopnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan berikan judul nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 29 saja kita baca. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2-3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2-3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sampai pada bulan-bulan Maret, April, kita tahu kita akan mengadakan perayaan besar orang percaya, di mana kita akan merayakan Paskah, daripada puncak daripada agenda Allah yang luar biasa. Setelah kelahirannya di dunia ini, Dia lahir di kandang domba Bethlehem, yang hanya satu kandang domba itu hanya diperuntukkan untuk bait Allah, yaitu di Menara Kawanan Domba atau Migdal Eder dikatakan. Di situ jadi saat orang mengatakan kandang domba di Bethlehem itu hanya satu, yaitu kandang domba untuk domba-dombanya dipersembahkan di bait Allah, yaitu adalah di Migdal Eder. Yesus lahir di situ terbungkus dengan lampin, itu juga sudah merupakan tanda bahwa Dia akan dipersembahkan. Karena domba-domba yang di sana yang akan siap untuk dikorbankan di atas mezbah itu biasanya akan dililit dengan lampin, karena takut nanti dombanya mungkin jalan kesenggol terus dia luka atau dia lecet, karena dipersembahkan kepada Tuhan itu di bait Allah itu adalah domba-domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi saat Yesus lahir di sana itu sudah menunjukkan bahwa Dia akan mati. Jadi lewat perayaan Paskah yang akan kita rayakan nanti tidak lama lagi ya, kurang dari sebulan lagi saudara, kita akan sama-sama merayakan sebagai kita orang percaya. Kita bersyukur bahwa kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Di sini adalah diberikan tema hari ini adalah karunia rasa sakit. Bapak Ibu, karunia rasa sakit itu dicetuskan awalnya atau dituliskan oleh seorang penulis dari Amerika, yaitu Philip Yancey dan Dr. Paul Brand, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara tahu bukunya, judulnya memang karunia rasa
supaya kita bisa diselamatkan, supaya kita bisa menerima anugerah itu daripada Tuhan secara penuh 100%, karena itu dia tanggung semuanya. Jadi betapa kita ini berharga di hadapan Tuhan, karena itu sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah menjadi umat ketebusan Tuhan, momen-momen ini adalah menjadi sebuah perenungan buat kita Bapak Ibu. Kalau kita diberikan anugerah kepada Tuhan untuk kita percaya kepada Dia, dan kita mulai merasakan penderitaan atas namanya saat kita mau melakukan kehendak Tuhan, saat kita mau melakukan standar firman Tuhan, dan kita memperoleh hal-hal seperti yang Yesus alami, itu adalah sebuah anugerah, kehormatan buat kita kalau kita masuk dalam persekutuannya bersama dengan Tuhan. Penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti Bapak Ibu. Jadi mari kita bertahan, mari kita bertahan karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Penderitaan yang dimaksud ini adalah penderitaan saat kita ikut Yesus, saudara, bukan penderitaan yang akibat kesalahan kita ya Bapak Ibu, supaya kita bisa bedakan, supaya kita bisa mengerti. Jadi penderitaan ini adalah saat kita udah benar-benar ikut Tuhan, jalurnya Tuhan. Kadang-kadang ada aja yang membuat akhirnya kita bertolak belakang mungkin dengan kebiasaan, ya kan Bapak Ibu, adat istiadat, norma-norma atau hal-hal yang sudah biasa terjadi di masyarakat, dan saat kita mau melakukan kebenaran itu bertentangan, dan akhirnya kita harus memilih, saya mau benar-benar mau sungguh-sungguh ikut standar firman Tuhan atau apa kata orang. Jadi penderitaan inilah saat kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Bapak Ibu. Jadi mungkin hal-hal yang berat itu yang kita alami saat kita mau sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Bapa, dan kita memperoleh sukacita bersama dengan Tuhan saat kita melaluinya bersama dengan Tuhan. Lalu sebelum firman Tuhan dikatakan bahwa penyertaan Tuhan sempurna, dan kita akan melihat jalan-jalan Tuhan memang gak terselami. Kita bisa melewati hal-hal yang menurut kita, aduh kenapa saya harus melewati ini Bapak Ibu. Tapi akhirnya nanti baru sadar, kita menyadari maksud Tuhan, agenda Tuhan, rencana Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Penderitaan itu Bapak Ibu adalah kehormatan. Yang pertama kehormatan. Yang kedua adalah penderitaan itu mempersatukan kita orang percaya. Berapa banyak Bapak Ibu saat kita sungguh-sungguh ikut dengan Tuhan, kita bisa menemukan teman untuk sama-sama kita bersatu, berdoa bersama. Kita bertemu dengan orang-orang yang mau berjuang bersama, yang satu visi dengan kita. Dengan penderitaan itu malah kita bisa akhirnya menemukan yang hal-hal indah di dalam Tuhan. Kebetulan dalam tanda kutip yang direncanakan Tuhan. Oh ya ampun gitu istilahnya. Ternyata ini maksud Tuhan. Dan itu yang membuat kita Bapak Ibu menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan yang berikutnya adalah penderitaan itu adalah latihan iman buat kita. Ini latihan buat kita. Latihan Bapak Ibu sama seperti seorang olahragawan. Itu sebelum dia bertanding itu pasti dia berlatih dulu. Malah latihannya tuh bukan misalnya dia seorang atlet badminton ya, apalagi sekarang ini lagi ini ya, lagi berlangsung All England. Itu para atlet itu selain dia latihan teknik-teknik badminton, dia pasti latihan fisik dulu Bapak Ibu. Dia lari, dia squat jump, squat, atau dia berenang. Pokoknya dia melatih ketahanan fisiknya Bapak Ibu. Jadi dia sebelum malah bertanding dia membuat fisiknya bugar. Jadi demikian juga kita saat kita bertanding dengan pertandingan iman kita, kita wajib juga saudara untuk menguatkan otot-otot rohani kita dengan kita berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan,
merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita latihan. Dengan demikian iman kita akan terus naik. Firman Tuhan kan katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Iman kita akan bertumbuh saat kita terus mendengar firman Tuhan, merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan. Dan penderitaan itu membuat kita menikmati apa Bapak Ibu, pemaknaan hidup yang baru. Kalau kita tidak melewati itu semua hal-hal apa yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kita nanti. Ada orang-orang yang mungkin nggak enak yang membuat kita, ya sebenarnya tuh orang-orang tanda kutip yang Tuhan kirimkan untuk diubahkan lewat kehidupan kita. Jadi pengaruhnya luar biasa. Satu orang akhirnya
bahkan orang yang ada di dalam gua adulam, orang-orang yang sembunyi, orang-orang yang dikejar-kejar, orang-orang yang sakit hati, tapi benar-benar diubahkan Tuhan lewat kehidupan daripada Daud. Jadi saat kita masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan dalam penderitaannya, kita akan bertemu dengan orang-orang yang Tuhan izinkan untuk menjadi berkat bagi dia. Tuhan mau tolong orang-orang ini yang Tuhan kasihi, orang-orang yang dikirimkan kepada kita. Ada orang-orang yang Yesus kasihi untuk menerima berkat perkenanan Tuhan lewat kehidupan kita. Jadi kita ini menjadi saluran, saudara. Saluran berkat, saluran kasih buat mereka, Bapak Ibu. Jadi saat kita masuk di dalam perkenanan Tuhan, dalam penderitaan persekutuannya, maka kita ini menjadi berkat kemanapun kita melangkah, Bapak Ibu. Hal yang indah, Bapak Ibu, saat kita nanti ketemu dengan Tuhan secara pribadi, maka orang-orang yang dekat dengan kita, dia memuji Tuhan. Memang orang ini sungguh orang yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, orang yang sungguh hidup di dalam perkenanan kepada Tuhan. Luar biasa hidup kita, menjadi berkat bagi orang. Karena memang kenangan kita mau memberikan kehidupan ini dampak ya Bapak Ibu. Agar saat nanti pergi, hidup kita ini bukan sekedar durasi, tapi juga donasi. Apa yang sudah kita berikan bagi orang lain? Kita sudah memberikan dampak apa bagi orang-orang di sekitar kita? Kalau saat kita ikut di dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan, dalam persekutuan penderitaannya, sebuah kehormatan, maka kita bisa melakukan sama yang seperti Yesus lakukan saat dia di atas muka bumi ini. Memberikan dampak yang luar biasa. Demikian kita juga orang percaya. Tuhan mau kita menjadi orang-orang Kristen yang kalau kata Rick Warren, orang-orang Kristen kelas dunia yang memberikan dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang demikian Bapak Ibu. Masuklah di dalam penderitaan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berdampak, orang-orang yang membawa berkat bagi dunia yang gelap ini. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dicari Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang dikenal oleh Tuhan. Puji Tuhan. Serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dikala kita mengiring Tuhan, penderitaan yang kita alami, mengikut Tuhan, dikala kita mengalami berbagai tantangan mengikut Tuhan, dengan kesetiaan kita, dengan ketekunan